Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang anak-anak Ibu sudah memasuki semester 2 ya. Semangat selalu belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 9 yang berjudul Negeri dengan 1000 Pesona. Video ini dari PKBM Generasi Juara oleh Ibu Wahidah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5. Yuk simak pembahasan videonya dengan antusias. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami awal bangsa asing datang ke Indonesia dan faktor pendorongnya untuk melakukan penjajahan. Ya, bangsa asing ke Indonesia. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa di berbagai belahan dunia dimulai dari penjelajahan samudra. Era penjelajahan samudra atau The Age of Discovery berlangsung dari abad 15 hingga pertengahan abad ke-18. Penjelajahan samudra memungkinkan bangsa Eropa berlayar ke benua lain. Pelayaran itu disusul dengan perdagangan hingga penjajahan. Diambil dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pelayaranlah yang membuat Eropa menjadi peradaban paling maju di dunia. Adapun faktor penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa asing adalah yang pertama, perkembangan iptek. Bangsa-bangsa di Eropa bisa membuat kapal besar yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Musiu juga sudah ditemukan. Musiu kemudian digunakan sebagai peluru bagi meriam, senjata yang digunakan di kapal untuk melindungi dari ancaman bajak laut. Penemuan kompas juga membantu para penjelajah. Mereka tidak perlu lagi melihat ke langit untuk menentukan arah. Kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Macquarie Plex dalam bukunya A History of Modern Indonesia tahun 2008 menjelaskan, di abad ke-15, bangsa Eropa bukanlah bangsa yang paling maju di dunia. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi. Akibatnya, para pedagang Islam di Venesia menguasai perdagangan. Mereka mengendalikan impor rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Rempah-rempah penting untuk mengawetkan daging di musim dingin. Bangsa Eropa terpaksa menyembelih ternaknya yang tak sanggup hidup di tengah kedinginan. Dagingnya harus diawetkan. Sebelum ada kulkas, manusia mengawetkan daging dengan garam dan rempah-rempah. Berbekal pengetahuan geografi dan astronomi, bangsa Eropa pun berusaha mengarungi samudera untuk mencari negeri baru. Kemudian, misi 3G, tujuan bangsa Eropa menjelajah terangkum dalam istilah Gold, Glory, Gospel. Gold artinya tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan diantaranya rempah-rempah, Nusantara, budak Afrika, dan sumber daya alam lainnya. Glory tujuan penjelajahan dengan mencari koloni sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gospel tujuan agama dengan menyebarkan agama Nasrani atau misionaris. Ya, sekarang kita sudah mengetahui misi penjajahan yaitu 3G, salah satunya gold. Inilah yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia. Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi awal mula datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah. Ada di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Sekitar 1390. Setiap tahunnya, cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton, dan buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara yakni Portugis, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Belanda kemudian membentuk POC atau Persekutuan Dagang Belanda. Kemudian POC menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama. POC menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman dalam menerapkan kebijakan monopoli, bahkan melakukan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia.
Wah, menarik ya, belajar sejarah. Sebenarnya masih panjang sekali cerita penjajahan ini, tidak hanya sampai POC ya. Namun, bagaimana kisah heroik perlawanan dan rakyat zaman dahulu yang berjuang mengusir penjajah dari negeri ini? Nantikan di video pada kesempatan berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan tentang kedatangan bangsa asing untuk menjajah Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, dan like untuk terus mendukung channel ini menebarkan kebaikan melalui video pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.